Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya serta nikmatnya yang begitu besar berupa nikmat iman, nikmat umur yang diberikan Allah dan nikmat kesehatan yang selalu kita rasakan pada setiap harinya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan nama saya Jajah Handika, NIM 1201642. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertemuan yang ke-6 yaitu tentang riset pemasaran dalam Islam. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah sebuah proses untuk menginvestasi masalah, menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat, menemukan dan menginvestigasikan masalah hingga mendapat solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya itu yang kedua yaitu adalah apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Adapun riset pemasaran yaitu rangkaian proses pengumpulan data yang digunakan sebagai landasan aktivitas pemasaran. Pada umumnya, riset pemasaran juga sering disamakan dengan riset pasar itu sendiri. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nisa ayat 94 itu. Baik, saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تفترون أراد الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين إن الله كان بما تعملون خبيرا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, cari keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam pembunuhan. Pada salah satu kesempatan yang memungkinkan terjadi pembunuhan dengan sengaja itu ialah pada waktu terjadinya perperangan dengan seseorang atau sekelompok yang tidak dikenal. Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan untuk membunuh seseorang. Karena itu apabila kamu pergi melakukan perjalanan di atas bumi, baik untuk berperang atau untuk tugas apapun di jalan Allah, maka telitilah dan carilah keterangan yang pasti tentang orang yang kamu hadapi itu, dan jangan kamu melakukan tindakan apapun kepadanya kalau kamu ragu, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang atau siapapun yang mengucapkan salam, yakni orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepadamu, kamu bukan seseorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia dari pembunuh itu, padahal di sisi Allah harta yang banyak yang lebih daripada apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang itu, yaitu pahala yang berlipat ganda yang disediakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Begitu juga keadaan kamu dahulu ketika kamu kafir sebelum kamu beriman, menyembunyikan keimananmu, lalu Allah memberikan nikmatnya berupa nikmat iman kepadamu, lalu kamu beriman seperti sekarang ini. Maka telitilah dengan pasti sebelum kamu bertindak kepadanya. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan dan Maha memberi balasan atas apa yang kamu lakukan. Dan selanjutnya itu yang keempat, jelaskan pengertian riset dalam Islam. Riset dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk menemukan atau memecahkan masalah serta bagaimana seseorang meneliti mampu memeluas teori yang ia miliki. Nah, hal ini digarisbawahi pelaksana riset yang menjadi pembeda dengan aktivitas studi lainnya bagaimana riset mampu menghasilkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Sebagai contohnya, meneliti berapa jauh skor, misalnya kelinci melompat dan sebagainya. Itu salah satu sebagai riset karena hanya dilakukan proses observasi tanpa memberikan sebuah terhadap suatu masalah. Selanjutnya itu yang kelima, baca surah Yunus ayat 101 dan jelaskan isi kandungan surah Yunus tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. Katakanlah, perhatianlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat 101 surah Yunus ini adalah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikir tanda-tanda kebesaran dan kuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Selanjutnya itu yang keenam, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Nah, yang pertama, pentingnya riset pemasaran dalam Islam ini, misalnya kita mengetahui manfaat dari riset pemasaran itu sendiri. Misalnya menentukan target pasar, mengetahui kekurangan pesaing, memanfaatkan peluang, terus meminimalkan risiko, melihat rencana jangka panjang, dan juga untuk perkembangan bisnis kita, yaitu fungsinya evaluasi, fungsi memahami, dan juga fungsi prediksi. Nah, pentingnya adalah mengenai pembukuan usaha kita. Tanpa adanya pembukuan tidak akan tahu seberapa jauh perkembangan keuangan dalam bisnis. Dengan pembukuan yang lebih baik tentunya Anda bisa mengetahui laporan keuangan dengan benar, dan ini berperan penting untuk Anda mengetahui keputusan dalam menentukan perkembangan bisnis. Selanjutnya itu yang ketujuh, yaitu jelaskan proses manajemen pemasaran. Nah, adapun proses manajemen pemasaran di sini itu pertama meneliti dan memilih pasar sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran, dan memutus menetapkan positioning perusahaan dalam setiap pasar. 2, yaitu perencanaan strategi pemasaran, yaitu adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit bisnis diterapkan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Yang ketiga itu adalah merencanakan program pemasaran. Nah, variabel paling mendasar dari pemasaran adalah produk yang merupakan tawaran nyata kepada pasar meliputi ciri-ciri dan wujud produk, kemasan, merek, dan kebijakan pemasarannya dan pelayanannya. Terus, pengorganisasian, laksanakan pengendalian usaha pemasaran. Nah, suatu perencanaan tidak akan berarti kecuali jika perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang organisasi pemasaran yang harus melaksanakan rencana pemasaran tersebut. Selanjutnya itu yang ke-8, yaitu jelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Nah,
Riset pemasaran melainkan dua peranan kunci dalam sistem pemasaran. Pertama itu riset tersebut merupakan bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran yang menyediakan data-data tentang keefektifan bauran pemasaran saat ini dan memberikan wawasan untuk perubahan yang diperlukan kepada para pengambil keputusan. Kedua, riset pemasaran merupakan alat utama dalam menelusuri peluang baru di pasaran. Riset segmentasi dan riset produk baru membantu mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan bagi manajer pemasaran tersebut. Selanjutnya itu yang ke-9, jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Nah, definisi riset pasar itu sendiri adalah bentuk kegiatan berupa rumus masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman untuk menentukan strategi pemasaran produk. Nah, dan mengapa manajemen pemasaran melakukan riset pasar? Nah, mengapa manajemen pemasaran melakukan riset pasar? Terutama yaitu supaya bisa merumuskan masalah di perusahaan tersebut, terus mengumpulkan data-data yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, menganalisis dan melaporkan susunan secara sistematis sebagai pedoman perusahaan untuk strategi perusahaannya ke depan. Selanjutnya itu yang ke-10, jelaskan klasifikasi riset pasar. Nah, riset pasar itu dibagi menjadi 3 jenis riset, yaitu yang pertama problem solving research, yakni riset yang diadakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah pemasaran. Yang kedua itu adalah controlling research, yakni riset yang diadakan untuk pengawasan dan pengendalian proses bisnis dan pemasaran yang sedang berjalan. Yang ketiga itu planning research, yakni riset yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai paduan dalam perencanaan kegiatan pemasaran. Yang ke-11 itu jelaskan proses riset pasar. Nah, proses riset pemasaran yang pertama adalah memahami fungsi riset pemasaran itu. Terus, proses riset pasar pertama itu memahami fungsi pertama, membuat keputusan usaha yang solid. Yang kedua itu menentukan peluang bisnis baru. Yang ketiga itu mengamankan pendanaan dari investor. Yang keempat itu menghindari kegagalan bisnis. Itu salah satu proses dari riset pasar itu sendiri. Selanjutnya itu yang ke-12, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Adapun pengertian dari primary research atau research framework adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Selanjutnya itu yang ke-13, jelaskan metode melakukan primary research. Adapun berikut metode penelitian primer yaitu atau research framework. Itu yang pertama itu survei. Peneliti mengetahui data dari kelompok responden yang telah ditetapkan. Terus yang kedua itu wawancara. Nah, wawancara ini mirip dengan survei di mana meneliti berinteraksi langsung dengan responden. Terus yang ketiga itu kelompok fokus. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin dalam konsumen terpilih atau para ahlinya. Terus observasi. Nah, observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Selanjutnya yang 14, jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Adapun manfaat dan kelemahannya, yang pertama itu lebih terkini. Itu manfaat dalam diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti itu berbeda dengan data sekunder di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambilan data dengan publikasinya. Selain itu, peneliti juga dapat mempengaruhi data secara reguler sesuai dengan kebutuhan. Dan juga lebih relevan, peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang
ingin mereka jawab. Misalnya, jika mereka meneliti biasanya belanja konsumen usia 20-30 tahun, mereka dapat menentukan sampel yang sesuai. Terus rahasia. Nah, hanya teliti dan memiliki akses terhadap data orang lain yang tidak dapat menggunakannya tanpa izin mereka. Terus lebih terukur. Memang peneliti primer juga mengandung bias, namun mereka diantaranya berada dalam kendali peneliti. Misalnya, dalam memilih sampel, mereka memiliki kendali atas responden yang terpilih dan data yang terkumpul sehingga lebih representatif. Nah, adapun kerugian dari research framer ini adalah itu mahal. Di sini mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data, memakan waktu. Misalnya survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari tergantung pada jumlah respondennya. Variansi lebih rendah. Nah, data primer hanya berisi topik dan teliti. Sebaliknya data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Nah, sampel tidak valid. Nah, kesalahan mengambil sampel membuat pekerjaan sia-sia. Selanjutnya itu yang ke-15. Apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Yang saya ketahui tentang quantitative research ini adalah penelitian ilmiah yang sistem terdapat bagian-bagian yang fenomena serta kausalitas hubungannya. Tujuan kualitatif penelitian kualitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Apa yang saya ketahui tentang apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling itu adalah cara penelitian yang tidak menyeluruh. Dengan kata lain, hanya elemen sampel yang ditelitinya. Selanjutnya itu yang ke-16. Jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Nah, dalam menarik sampel itu ada metode yang dinamakan dengan probability sampling. Merupakan jenis dalam teknik mengambil sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Nah, terdapat beberapa model jenis dari teknik random, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, terus pengambilan sampel acak sistematis, terus pengambilan sampel acak Bensrata, dan yang keempat itu pengambilan sampel acak berdasar area dan wilayah. Terus non probability sampling. Teknik pengambilan non probability berkembalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang untuk kesempatan sama bagi setiap unsur untuk anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Ada beberapa jenis pengambilan jenis ini, yaitu pervasive sampling. Terus ada Sobel sampling, terus accidental sampling, terus quota sampling. Selanjutnya itu yang ke-18 itu bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba saudara jelaskan apa yang saja yang diterangkan dalam artikel pengantar riset pemasaran dan manfaat apa yang Anda peroleh setelah membaca artikel pemasaran pengantar riset pemasaran tersebut. Adapun yang diterangkan dalam artikel pengantar pemasaran ini adalah pertama itu definisi pemasaran, terus proses pemasaran, konsep pemasaran, terus ada rencana dan strategi, terus peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran, terus ada riset pasar, terus ada klasifikasi riset pasar, terus ada ticker day market research process, terus ada primary research, terus ada primary research,
terus ada quantitative research, terus ada sampling metode, terus ada reliability of sampling, terus ada statistical tools, terus ada defining markets, opportunity market, segment and target market, terus ada the 5 step to analyzing markets opportunity, terus ada 5 step to analyzing markets opportunity, terus ada segmen pasar, terus ada monitor environmental process, terus ada highway segment, market segmentation, terus ada market targeting. Adapun yang saya dapatkan atau manfaat saya setelah membaca artikel atau pengantar riset pemasaran ini adalah saya mengetahui definisi pemasaran itu seperti apa. Misalnya pemasaran itu adalah suatu proses sosial di mana ada dua kelompok masyarakat, individu ingin menentuhi kebutuhan dan keinginannya. Terus ada menurut Philip Kotler proses pemasaran. Terus ada needs one and demands. Needs itu menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, relaksi. Terus needs menjadi wants jika kebutuhan telah menjadi suatu keinginan yang ditentukan yang dapat memberikan kepuasan. Terus ada demands adalah wants, keinginan terhadap produk, jasa dan spesifik dan didukung oleh kesediaan. Ada konsep pemasaran yaitu customer satisfaction, terus total company inform, di marketing, konsep effort dan profit. Ada rencana dan strategi pemasaran. Itu rencana, strategi, checklist, nilai, terus berhasil suksesnya. Selanjutnya yang 19. Apa jurnal riset pemasaran Islam? Bacalah jurnal riset pemasaran Islam. Apa yang Anda peroleh dari membaca jurnal riset pemasaran Islam tersebut? Adapun yang saya peroleh dari membaca riset pemasaran itu adalah saya mengetahui tentang kajian tentang Islam, konsumsi dan pemasaran. Kajian tentang Islam pemasaran terdapat dibahas tentu tentang penghilangan terus dan sebagainya, dan ada juga penemuan, terus riset masa depan tentang Islam, konsumsi dan pemasaran. Itu yang saya dapatkan dari membaca artikel tentang jurnal riset pemasaran tersebut. Selanjutnya itu yang terakhir, yaitu yang ke-20. Silahkan buka link YouTube dan tonton, buat ringkasan tentang isi dan jelaskan oleh pembicara apa video tersebut. Apa judul video tersebut? Nah, adapun judul dalam video yang disampaikan dalam link tersebut adalah itu riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu tentang definisi riset dalam Islam, terus pentingnya riset pemasaran dalam Islam, fitur riset pemasaran, terus proses riset pemasaran, terus pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam, terus peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Itu salah satu buat ringkasan dari video yang dipaparkan oleh pemateri tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.